Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wa la alaina. Baik, kita ganti topik. Ya, walaupun ini juga pembahasan tidak akan selesai. Sepintas kilas ya, kita melihat beberapa pelajaran fawaid dari surat Yusuf. Ya. Fawaid dari surat Yusuf. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti kita sebenarnya juga mau membaca ya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah ayat 118 ya. Dan selanjutnya. Tapi itu nanti. Hari ini, malam keberapa sekarang Arif? Sekarang malam keberapa? 20? Malam ke-24. Benar, yakin? Baik. Surat Yusuf ya. Ini surat Yusuf di antara salah satu surat yang dinamakan atau dinamai dengan salah satu di antara para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada surat Yusuf sebelumnya. Ya. Sebelumnya surat apa? Hud, ya. Surat Hud. Ya. Ada surat Ibrahim. Ada surat apa lagi? Muhammad. Ya. Baik. Dan kita tahu bahwa nama surat dan urutannya ya. Nama-nama surat dan urutannya itu dikategorikan sebagai umurun tauqifiyatun. Ya, amrun tauqifi. Jadi nama surat, urutannya tauqifi itu maksudnya tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah. Jadi amrun tauqifiyun. Jadi kita tidak punya peran untuk merubah-rubah. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus itu urutannya nggak boleh dirubah. Itu namanya tauqifi. Tauqifi itu ya ketetapannya begitu menurut dalil ketentuan. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Termasuk namanya, ya kecuali kalau ada satu surat, ya kemudian punya dua nama. Misalnya ya tertulis sebahagian surat Ghafir. Selain nama Ghafir berarti adalah surat apa? Mu'min, kan gitu. Ya. Nah, kemudian beberapa surat yang lain ya, sahabat menamakan tapi tidak merubah yang prinsip. Surat An-Nahl misalnya. Ya, surat An-Nahl.
itu karena surat An-Nahl itu berbicara dari awal tentang nikmat, maka sebagian mengatakan itu adalah surat nikmah. Karena bicara tentang rupa-rupa nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Misalnya surat Taubah, ya, selain surat Taubah, maksudnya selain nama At-Taubah, kemudian diberi nama juga surat apa? Baro'ah. Bahkan sebagian menyebut surat apa? Al-Fadhihah. Kenapa Al-Fadhihah? Karena dibongkar, ya, kemunafikan itu dibongkar habis-habisan dalam surat apa? At-Taubah. Makanya Fadhihah. Fadhihah itu adalah pengungkapan sesuatu yang busuk, ya. Orang munafikun. Baik, ini namanya adalah surat Yusuf. Ya. Subhanallah. Allahu akbar. Ada hadis yang dulu ketika kecil kalau dengar petir begini, ya, guludug. Tapi saya dapatkan riwayat ini madi al-ilm bi Syekh ya Abu Usaid wa ghairuhu min al-ikhwah. Saya pernah dapatin ini keterangannya ya kurang kuat, tapi jadi ucapan doa dari sejak waktu umur anak-anak. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika wa'afina qabla dzalika. Marra bika hadis ya? Ana kuntu saghiran ulimtu bi hadza adz-dzikr idza sami'na ar-rad الرعد شيء من هذا القبيل وكنت أقرأ مرة بقراءة ولكن زمان بأن هذا أثر ليس مرفوعا ما أدري يعني اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا أنا كنت صغيرا وحفظت هذا الذكر مما علمت يعني سابقا. طيب. Nah, ya subhan yusabbihu bihamdihi. Nah, hada ma warada sahihan. Nah, baik. Ya ini diantara penjelasannya, au qasayyibin minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun. Atau ayat yang sebelumnya apa? Baik ikhwan sekalian, surat Yusuf. Ya. Subhanallah. Surat Yusuf ini mengisahkan tentang Nabi Yusuf, dan kisah Nabi Yusuf hanya ada di surat ini saja. Tidak ada pengulangan kisah Nabi Yusuf di surat yang lain. Jadi satu-satunya kisah Nabi, ya, kemudian lengkap hanya ada kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf. Kalau kita nyari kisah Nabi Yusuf di luar surat Yusuf nggak ada, ya, hanya ada di surat Yusuf. Jadi kisahnya tuh lengkap, ya, tidak ada pengulangan. Kalau kisah-kisah nabi-nabi yang lain tuh pengulangan. Nabi Musa diulang, Nabi Adam diulang, ya, Nabi Ibrahim diulang di berbagai surat. Nabi Syu'aib, Nabi Hud, ya, Nabi Ismail itu diulang-ulang. Tapi Yusuf tuh tidak diulang kisahnya itu, hanya ada di surat Yusuf. Wallahu taala a'lam. Kemudian surat Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Itu sebagai, jadi gini, Al-Qur'an itu selalu bicara tentang sesuatu yang real, yang nyata. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya menghadapi situasi, berbagai macam situasi. Dan di Mekah situasinya adalah situasi yang
Bahasanya menyempitkan dada, memutuskan harapan, menghimpit suasana. Ya. Seolah dakwah di Mekah di awal-awal itu bahwa tidak ada cerahnya itu. Ya, masa depan dakwah itu tidak ada cerahnya. Ini versi dari syahidnya Sumayyah. Sumayyah itu siapa? Nah, ini selalu dapat hadiah yang ini nih, Masya Allah. Sumayyah siapa? Ustaz Saifuddin, antum tanggung jawab Ustaz, ngajarin Nurul Yakin Ustaz. Ini nggak ada yang hafal Ustaz. Siapa Sumayyah? Jangan dikasih tahu Ustaz. Ini apa namanya, masih Khulasah Nurul Yakin? Ustaz Masrur, mana Ustaz Masrurnya, panggil. Ustaz Masrur. Wa'afina. Alhamdulillah. Karena hada madha yani zaman. Ayo, Sumayyah siapa? Siapa? Istrinya raja. Istrinya raja Sumayyah. Oke, sekarang Yasir. Siapa Yasir? Ayo. Hah? Nah, ketemu. Bapaknya siapa? Ammar itu siapa? Nah, sebut atuh. Radhiyallahu anhuma gitu. Kayak manggil tukang bakso aja. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kalau Sumayyah siapa? Sumayyah itu ibunya Ammar, istrinya Yasir. Keluarga ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga ada kalimat dari Rasul, sobron ya ala Yasir, fa inna mau'idakum al jannah. Waktu kapan tuh Nabi lewat di masa-masa awal dakwah itu? Nabi lewat, Sumayyah sedang disiksa. Tangannya direntangkan, diikat, direntangkan. Kakinya sama, perempuan. Cuma memang status sosialnya adalah hamba sahaya. Ya, status sosial yang paling rendah, dihinakan. Dan mereka adalah satu keluarga masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam. Dulu masuk Islam itu di awal-awal dakwah bukan perkara mudah. Tantangannya dahsyat, termasuk keluarga Yasir ini. Ya, yang kamu tadi sebut, putranya Ammar. Ya, ibunya Sumayyah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat saat Sumayyah sedang disiksa, tangannya diikat, kakinya diikat, direnggangkan. Setelah itu kemudian ditombak, dipanah, ya, kemaluannya. Syahid. Ya, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan awwalu yang pertama syahid di dalam Islam ada keluarga Yasir. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Rasul tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bantu, tapi doa untuk mereka keluarga ini sudah. Sakit cuma sebentar, setelah begitu ruhnya sampai di sisi Allah tabaraka wa taala, dan kemudian tempatnya adalah di surga. Karena Rasul yang mengatakan fa inna mau'idakum al jannah. Dunia sudah dengan segala apapun sudah selesai. Mereka ditempatkan oleh Allah tabaraka wa taala di surga. Itu Rasul yang mengatakan begitu.
Ya, bagi kita merasa, tersiksa, enggak. Dapatkan kemenangan yang tidak bisa disamakan dengan kemenangan manapun saat kabar gembira bagi orang mukmin seperti ini bahwa di akhiratnya al-jannah, surga. Nah, Rasulullah SAW menghadapi situasi yang rumit luar biasa untuk diri beliau, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya. Ya, semua serba sulit, serba susah. Dari sisi ini turunlah surat Yusuf. Kenapa? Nanti di surat Yusuf ada masalah. Ya, makanya surat Yusuf itu menggambarkan situasi masyarakat yang sudah morat-marit, compang-camping, sudah rusak dari unsur yang paling atas sampai bawah, dari unsur yang keluarga sampai individu, semua sudah rusak. Strukturnya, mata rantainya, ya semuanya sudah rusak. Dicontohkan dalam surat Yusuf ini, coba seorang nabi punya anak. Konflik terjadi, itu bukan di tempat yang bapaknya preman. Bapaknya seorang nabi, ayahnya seorang nabi. Tapi terjadi konflik di antara anaknya sampai kemudian kakak-kakaknya bersepakat makar untuk kemudian menghantarkan Yusuf. Awalnya direncanakan untuk dibunuh. Ini potret keluarga baik saja, di dalamnya terjadi apa? Sesuatu yang buruk terjadi. Digambarkan. Terus gambaran tentang wanita sama. Coba, wanita itu adalah istri gubernur lah zaman sekarang mungkin. Istri gubernur. Ini berarti ada yang salah di dalam akhlak yang terjadi di masa itu. Ngegoda Nabi Yusuf alaihi assalam. Semua menjadi cerita, gambaran tentang penjara, gambaran tentang termasuk masalah ekonomi, karena di masa itu pacekliknya dahsyat luar biasa. Kemudian situasi satu orang dengan orang yang lain, mulai dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dalam konteks untuk survive, bisa hidup dan selamat, sudah nihil dan mustahil. Waktu Nabi Yusuf itu katanya dilemparkan tuh, usianya belasan tahun. Bukan puluhan, belasan tahun. Dimasukin di sumur dalam keadaan tidak berpakaian karena pakaiannya dicopot. Entah berapa hari, entah berapa malam. Nah, digambarkan dalam surat Yusuf itu tingkat kesulitan yang hampir tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya, tipis untuk mendapatkan solusi. Nah, diceritakan surat Yusuf ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu menghadapi dakwah dalam tingkat kesulitan yang amat luar biasa. Dalam tingkat kesulitan yang amat luar biasa. Nah, kita ini Al-Quran itu banyak bagian yang kita nyarinya terlalu jauh untuk mencari solusi. Padahal sangat dekat semua masalah. Kalau kita mau dengan jujur, nih solusinya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Bagi yang mau, tidak ada problem melebihi problem yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul, nggak ada. Masalah kita terlalu cetek, terlalu ringan. Maka Allah menurunkan surat Yusuf di antaranya tasliyatan lima qad wajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min tahaddiyat adida fi banyak, itu bukan ke satu masalah saja.
Ya. Di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir tidak ada solusi. Sahabat-sahabat beliau yang masuk Islam itu disiksa, dibunuh, diusir. Bahkan beliau sendiri dengan keluarganya hisor, ya, diboikot di sebuah lembah, nggak bisa keluar selama 3 tahun. Ya. Coba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditinggal wafat oleh pamandanya Abu Thalib yang selalu membela Nabi, katanya selangnya cuma 3 hari. Ada yang mengatakan 3 hari. Setelah, ya, kalau di Nurul Yakin berapa hari Saifuddin? Dari Abu Thalib kemudian ke Khadijah berapa hari? 3 hari kan? Abu Thalib meninggal, sedih Nabi. Kemudian 3 hari berikutnya istri beliau yang selama ini membela. Sampai tahun itu benar-benar disebut dengan Am al-Huzn, tahun duka cita. Dan orang Quraisy itu tepuk tangan luar biasa. Tadi kalau nggak salah bacanya inna a'tayna, ya betul nggak tadi? Ya betul nggak tadi baca inna a'tayna imam? Yang yakin, enggak kayaknya Al-Fil, ya kan? Tadi imam bacanya Al-Fil kan? Apa? An-Nasr? Apa? Kamu nggak semuanya enggak? Ya, itu karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dianggap sudah selesai urusan Muhammad karena orang-orang yang menolongnya sudah wafat. Seneng orang kafir itu. Makanya nih pelajarannya, kalau kita punya teman berduka, seneng itu cirinya orang kafir. Nggak boleh seneng, ya, nggak boleh seneng, nggak boleh puas, nggak boleh. Ya, orang kafir itu seneng banget. Muhammad sekarang sudah nggak punya daya lagi. Nah, jadi semua apa yang ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarnya buruk, situasinya jelek, keadaannya tidak memberikan harapan. Maka Allah menurunkan surat Yusuf. Gitu. Di antaranya adalah surat Yusuf ini tasliyah, diberikan refreshing, diberikan gambaran pencerahan, ya. Makanya tadi kita sampaikan, kalau kita sempit dada kita, jangan pergi kemanapun juga, pergi temukan diri kita dengan segala kesulitannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Pergi kemana? Pergi kemana? Al-Quran. Makanya supaya kita dapat obatnya, baca Qurannya yang benar, agar kita dapat temukan apa yang kita cari. Iya. Ya. Nah, ini surat Yusuf, ya. Subhanallah. Ini di surat Yusuf ini, ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan ceritakan kepada Muhammad di antara kisah-kisah terindah, ahsanal qasas. Ya. Ini para ulama mengatakan ahsanal qasas itu adalah banyak. Ya. Jadi ahsanal, kenapa disebut dengan ahsanal qasas? Ya. Kenapa disebut dengan ahsan al-qasas? Kenapa disebut dengan ahsan apa? Al-qasas. Ya. Banyak yang mengatakan, atau ada yang mengatakan, ya, variabelnya kenapa ahsan al-qasas?
Ya, yang pertama disebut ahsanul qasas itu semua orang yang disebut di dalam surat Yusuf yang awalnya semuanya adalah sahibul muskilah, ya, ya, pembuat masalah, ya, pembuat masalah, ataupun siapapun bagiannya adalah yang sahibul muskilah itu mulai misalnya dari abang-abangnya Nabi Yusuf, ya kan? Abang-abangnya Nabi Yusuf. Kemudian istri gubernur Imra'atul Aziz itu bermasalah, ya, di antaranya. Nah, kemudian disebut ahsanul qasas ini nanti baik abang-abangnya Nabi Yusuf maupun Imra'atul Aziz dikatakan endingnya, ujung semua cerita dari yang disebut, ya, para pemeran sahibul kisah dalam surat Yusuf, endingnya semuanya adalah bahagia. Apa? Endingnya bahagia. Biasanya kan kalau orang berbuat keburukan maka balasannya adalah keburukan. Sampai digambarkan Imra'atul Aziz, perempuan yang tadinya menggoda Nabi Yusuf, ya, akhirnya dapat juga Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kabar gembira untuk para penggoda. Itu zaman dulu, kalau sekarang nggak boleh. Ini dalam kisah ini, iya, kabar buruk, ya. Sampai diceritakan ketika Imra'atul Aziz ini, karena kan suaminya meninggal setelah Nabi Yusuf di puncak karir, ya, suaminya ini meninggal, ya. Kemudian singkat ceritanya nikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di malam pertama itu kata Nabi Yusuf, bukankah yang kamu inginkan, ya, sekarang ada di hadapan kamu? Kalau maksudnya dulu kan dikejar-kejar beliaunya, ya, antum dikejar-kejar, ya, kejar-kejar. Kemudian subhanallah, kata Imra'atul Aziz itu yang disebut dengan Zulaikhah untuk orang Indonesia, justru kamu katanya mendapatkan bagian yang kamu tidak tahu, bahwa selama saya menjadi istri gubernur itu saya belum pernah disentuh karena suami saya gak bisa melakukan yang biasa. Justru kamu mendapatkan keberuntungan yang tiada tara. Itu happy endingnya. Kabar gembira untuk para pemuda. Anda nengok sebelah kiri dulu. Yang tidak tergoda dengan kiri kanan dari wanita-wanita cantik sebelum waktunya. Kalau kita bisa menjaga iffah, Allah akan menjamin, menjaga yang kita inginkan itu bukan seperti yang kita inginkan, tapi yang Allah inginkan untuk antum. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala sendiri. Asas sabar nunggu waktunya. Jangan kemudian dipetik sebelum waktunya. Walaupun kelihatan indah, itu mentah, nanti antum bisa mencret. Anda nengok ke sebelah kiri, sebenarnya di sini juga ada di depan ini. Kalau ini nggak dianggap ini mah, ya, belum dianggap ini mah, ya. Subhanallah, kalau kita menjaga untuk Allah, maka Allah berikan. Subhanallah. Itu Zulaikhah itu kecantikannya memang cantik. Iya. Bukan cantik, cuantik. Gitu. Iya. Ya. Jadi subhanallah, itu dijaga sampai kemudian bertemu pun dalam keadaan Nabi Yusuf saja tidak menyangka bahwa masih bikr, masih gadis, belum tersentuh sedikit pun juga.
هذا الذي مر. Nah. Jadi subhanallah, ya. Ini antum harus baca nih banget nih, terutama para pemuda ini. Ya zaman sekarang, benar. Nabi Yusuf coba, ya. Tadi di istana, ya, di istana. Kemudian cuma berdua, digoda, ya, dikejar, lari kan gitu. Kemudian diambil bajunya, robek bagian belakangnya, ya, subhanallah. Ternyata pada akhirnya, ya, itu milik Nabi Yusuf juga. Tapi caranya bukan dengan cara yang salah, gitu. Jadi antum kalau memimpikan wanita salehat, tunggu di waktunya aja, nanti juga ketemu. Ya. Tapi jangan ngambil sebelum masanya. Ya, subhanallah. Ada yang mau jadi Nabi Yusuf? Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau dalam hadisnya yang sahih, Al-Karim Ibnul Karim, ya, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nah, hadiah 100.000 bagi yang bisa jawab generasi saleh ini. Tafadhal. Apa yang dimaksud dengan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim? Yuk. Ayo. 100.000. Ana lagi baik malam ini. Tambahin 150. Tambahin 200. Tambahin 250. Terus karena yakin gak ada yang bisa jawab. Ustaz ulah ngehina. Ana bukan menghina, enggak. Artinya sok mikir dulu, ada yang kepikiran enggak? Coba. Al-Karimu, sok berjamaah enggak apa-apa. Al-Karimu Ibnul Karimi, Ibnul Karimi, Ibnul Karim. Sok tentang Nabi Yusuf eta teh. Jadi apa tuh? Ada yang kepikiran enggak coba? Ada? Neangan naon didinya Arif? Neangan naon didinya? Baik, sok ayat didinya mah baik. Biar kalau ada di situ nggak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim? Nggak ada yang tahu. Yusuf. Ayahnya siapa? Yakub. Yakub ayahnya siapa? Siapa? Ishak. Ishak ayahnya siapa? Nah, nanti tadi nggak menjawab. Al-Karim Yusuf, Al-Karim, Ibnul Karim Yakub, Ibnul Karim Ishak, Ibnul Karim Ibrahim. Jadi ini cicitnya, ya, cucunya, anaknya, ya, bapaknya. Jadi kakek, bapak, cucu, cicit semuanya nabi. Paham enggak? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Subhanallah. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya. Nah, kamu juga sama nanti harus melahirkan anak yang begitu. Ya. Dari mulai sekarang arif doa, Rabbi habli minas solihin. Dari mulai sekarang. Ustaz saya masih kecil, justru karena masih kecil, masih insya Allah masih bersih nih. Rabbi habli minas solihin. Ya, nanti Allah ngasihnya istrinya juga yang salehah. Iya. Di depan begini ngomong-ngomong istri, Ja'far yang paling pertama. Iya. Nah, jadi ahsanal qasas, ya.
Salah satu ahsanul qasas itu adalah karena semua orang yang disebut di dalam surat Yusuf, ujungnya mereka adalah senang, bahagia. Endingnya adalah happy. Semuanya, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Disebut ahsanul qasas, subhanallah. Umumnya manusia itu jangankan punya kesempatan, tidak punya kesempatan pun dia cari caranya. Kalau ada unsur tersakiti dan ingin mau balas dendam. Ya. Umumnya manusia, kalau dia tersakiti, umumnya saya bicara umum. Umumnya kalau manusia tersakiti, pasti dia nyari cara ya untuk melampiaskan dari apa yang dia rasakan bahwa dia adalah tersakiti. Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah jelas dizolimi, disakiti, jelas disakiti luar biasa, ya. Dan ketika dipertemukan kembali untuk saat abang-abangnya Nabi Yusuf nggak kenal Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenali abang-abangnya. Di saat Nabi Yusuf sudah berada di puncak karir kuasa sebagai bendaharawan negara. Datang abang-abangnya yang dulu yang mencelakakan minta bantuan. Mestinya kan kalau logikanya, nah sekarang nih gua bisa balas dendam, saya bisa balas dendam. Makanya ahsanul qasas ini luar biasa tentang apa yang bisa kita baca ahsan al-qasas. Karena belum pernah ditemukan ya kronologis yang begitu dahsyat ya berakhir dengan semua keindahan yang tidak ada bandingan. Disebut ahsanul qasas apa katanya sebahagiannya mengatakan Nabi Yakub itu bukan tidak tahu tentang anak-anaknya yang memang sudah mencelakakan Nabi Yusuf. Tahu. Ya. Taunya dari mana? Ya, abang-abangnya Nabi Yusuf kan bilangnya bahwa Nabi Yusuf itu sudah dimakan serigala. Ya. Dimakan serigala. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya. Ahsanul qasas itu Nabi Yusuf tuh dengar kebohongan mereka. Dari mana ketahuan bohongnya, banget bohongnya? Masa iya Nabi Yusuf dimakan serigala, bajunya utuh. Itu serigalanya hebat, bisa buka kancing dulu. Dilepasin. Kemudian setelah darahnya habis, bajunya dikasih darah. Hebat itu kan serigala kayak begituan. Ya, wajau ala qamisihi bidamin kadzib. Ya, darah penuh dusta. Nah, Nabi Yakub alaihissalam dengar kebohongan semua dengan rekayasa omongan kayak apa? Beliau tidak mengatakan kamu bohong, kamu enggak. Walaupun nampak di hadapan beliau semuanya bohong. Kata Nabi Yusuf apa? Fasabrun jamilun. Tidak ada yang paling indah untuk dilakukan menghadapi orang-orang atau anak-anak yang seperti ini kecuali sabar. Fasabrun jamilun. Enggak ada yang paling indah kecuali ya sabar. Wallahul musta'anu, dan hanya kepada Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Ahsanul qasas. Ya, ternyata hal yang mungkin kalau kita sudah tahu orang itu bohong, salah, supaya kita puas, udah kita sebutin lah. Bohongnya kamu nih, salahnya kamu nih, tapi ternyata itu tidak disebutkan sama sekali. Kenapa? Nanti ceritanya. Tapi ini untuk gambaran umum dulu. Ahsan al-qasas. Ya. Dan masih banyak yang disebutkan oleh para ulama tentang ahsan al-qasas. Ya. Baik, cukup dulu lah karena besok dilanjut.
Alhamdulillahi rabbil alamin.